Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Metadia Intan Mauliana, dosen tetap dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pada semester ini saya mengampu beberapa mata kuliah dan salah satu di antaranya adalah mata perkuliahan Fisika Dasar 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas metode pembelajaran yang saya gunakan, yaitu menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Kuliah Fisika Dasar 1 masuk ke dalam mata kuliah rumpun keilmuan dan keterampilan. Deskripsi dari mata kuliah Fisika Dasar 1 merupakan mata kuliah yang membahas mengenai vektor, mekanika, usaha dan energi, impuls momentum, kesetimbangan, mekanika fluida, getaran gelombang, bunyi dan panas. Keseluruhan dari materi tersebut diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memecahkan permasalahan keteknikan ke depannya. Model pembelajaran yang saya gunakan cukup beragam, namun dalam 2 tahun ini wilayah Indonesia mengalami pandemi COVID-19, sehingga pembelajaran yang semula full luring harus berubah menjadi full daring. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi saya yang mengajar Fisika Dasar 1, karena Fisika Dasar 1 merupakan mata kuliah eksak di mana pembelajaran yang paling efektif seharusnya dilakukan secara luring. Sebagai pendidik tentu saja saya melakukan penyesuaian dan pengembangan dalam teknologi untuk menunjang pembelajaran saya secara daring. Di antaranya saya menggunakan LMS Moodle e-learning Umsida serta Google Meet atau Zoom dengan bantuan Microsoft Whiteboard atau PPT sehingga bisa menampilkan suasana seperti pembelajaran melalui papan tulis ketika di kelas gitu ya. Selanjutnya saya juga melakukan pengembangan terutama pada modul praktikum. Di sini saya melakukan pengembangan dengan menciptakan e-modul praktikum. Jadi e-modul ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam melakukan praktikum secara online. Sebagai pengganti tidak bisa dilakukannya praktikum secara offline pada tahun lalu. Namun alhamdulillah pada tahun ini kondisi sudah cukup membaik sehingga pembelajaran telah di-upgrade menjadi hybrid learning. Pembelajaran hybrid learning ini adalah pembelajaran daring dan luring yang dilakukan bersamaan. Dalam melakukan pembelajaran saya berusaha untuk selalu memberikan selain materi juga contoh-contoh aplikasi yang dapat dikaitkan pada materi tersebut, karena saya mengharapkan bahwa mahasiswa yang saya ampu tidak hanya mengerti secara teori saja, namun dapat juga mengaplikasikan atau menganalisis rumus tersebut pada fenomena-fenomena yang ada di sekitar. Pada setiap proses pembelajaran di setiap pertemuan, biasanya tidak semua pertemuan dapat berlangsung secara interaktif, terutama pada proses pembelajaran daring. Karena hal ini dikarenakan kejenuhan atau mungkin perbedaan kondisi dan situasi yang berbeda dengan pembelajaran secara luring, di mana proses interaksi terjadi secara face to face. Sedangkan tidak demikian dengan pembelajaran daring. Apabila hal tersebut terjadi, biasanya pada akhir pembelajaran saya akan melakukan sesi sharing and caring, di mana pada sesi itu saya akan menanyakan dan berdiskusi dengan mahasiswa kendala-kendala apa yang mereka alami, kemudian saran-saran yang dapat mereka berikan kepada saya agar pada perkuliahan selanjutnya dapat terjadi perkuliahan yang lebih menyenangkan, interaktif, dan komunikatif. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai model pembelajaran saya dalam mata kuliah Fisika Dasar 1. Berikutnya akan saya lampirkan video pembelajaran secara real time namun yang dilakukan secara daring.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya, bentar. Ini kok saya mau share, oh ya ini. Nah, sudah kelihatan ya? Sudah muncul layarnya anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Master Kade kira join to ae. Apa sih Mas? Oke ya. Oke, hari ini kita belajar mengenai impuls momentum ya anak-anak. Jadi impuls momentum ini kita pelajari pada pertemuan ketujuh. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai vektor, kinematika, dinamika, energi. Nah, sekarang kita membahas mengenai impuls dan momentum gitu ya. Nah, impuls dan kita mulai dari belajar mengenai impuls. Jadi impuls ini apa sih? Nah, sebelum kita masuk ke definisinya, kita cek dulu bagaimana suatu kondisi. Jadi misalkan di sini saya contohkan melempar bola ya. Jadi kita misalkan ada bola yang dilempar kemudian kita memukul. Jadi kita memukul bola dengan alat pemukul gitu ya. Otomatis di sini ada kondisi di mana bola itu bersentuhan dengan pemukul kita. Apabila kondisi ini kita grafikkan, maka grafiknya itu bentuknya akan seperti ini. Nah, ya seperti ini. Di mana di sini itu adalah TI, di sini adalah TF-nya. TI itu apa? Nah, TI itu adalah waktu bola mulai melakukan kontak dengan pemukul. Sedangkan TF adalah waktu bola lepas dari pemukul. Nah, di sini kita bisa melihat ya, ada selisih waktunya antara TI dan TF. Kemudian kita bisa melihat juga gayanya itu tidak konstan. Nah, jadi apakah yang dimaksud dengan impuls? Impuls sendiri itu adalah perkalian, sebentar saya tulis, saya ketik dulu di sini. Sebentar, nggak muncul di sini ya. Jadi apa itu impuls? Impuls adalah perkalian dari gaya rata-rata yang bekerja dengan selang waktu. Ini anak-anak. Nah, jadi impuls adalah perkalian gaya rata-rata yang bekerja dengan selang waktu. Dari definisinya saja kita sudah tahu ya bahwa impuls besar atau kecilnya impuls ini itu dipengaruhi oleh selang waktunya gitu ya. Ketika dirumuskan, ketika diformulasikan, maka rumus impuls adalah sebagai berikut. Impuls itu sama dengan F dikalikan dengan delta T-nya. Atau secara umum dituliskan seperti ini. Nah, impuls itu sama dengan integral dari F dt F dt. Jadi seperti ini. Dan impuls sendiri itu dia mempunyai satuan N kalikan S. N dari gayanya, S sekolnya dari delta T-nya. Jadi dituliskannya seperti ini. Jelas ya? Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi secara grafis, misalkan di sini itu adalah gayanya ya. Secara grafis, jadi impuls itu merupakan luas daerah yang diapit kurva dengan sumbu mendatar. Jadi kalau kita tarik garis itu kan nanti kan seperti ini ya anak-anak. Nah, seperti ini. Nah, kan seperti ini. Ini T-nya kan ketika ditarik garis kan seperti ini. Nah, impulsnya itu mana? Ini adalah area dari F delta T-nya. Nah, ketika nanti gayanya konstan, jika gayanya konstan berarti impulsnya berapa ya? Berarti luas daerahnya ini kan gitu ya.
Tapi kalau gayanya berubah, maka ya yang di bawah kurvanya. Nah, berarti luas daerah di bawah kurva dengan grafik mendatarnya. Jadi itulah yang dimaksud dengan impuls. Nah, jelas ya? Singkat sekali, intinya itu seperti itu. Nah, kemudian tidak ada pertanyaan ya dari sini ya. Jadi rumusnya untuk singkat ya untuk impulsnya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Kita bahas mengenai momentum linier. Jadi tadi ada impuls, ada momentum linier. Apa sih yang dimaksud dengan momentum linier kan gitu ya? Di sini saya misalkan saya memiliki benda di sini. Saya memiliki sebuah bola. Bola, kalau ada bola kan pasti dia memiliki massa. Dan ketika bola itu kita lempar, maka dia memiliki kecepatan. Nah, suatu benda yang memiliki massa dan memiliki kecepatan pasti akan memiliki yang namanya momentum. Nah, dari sini kita langsung tahu ya, oh berarti momentum itu adalah perkalian, saya tuliskan di sini. Nah, momentum itu merupakan perkalian dari besarnya massa dikali dengan kecepatan. Oke. Massa dengan kecepatannya. Nah, dari besar massa dan percepatannya. Jadi inilah yang dimaksud dengan momentum linier. Sesuai dengan definisinya, kalau didefinisikan, kalau dirumuskan gitu ya, jadi P ini itu sama dengan M kalikan V. Momentumnya ini itu dia juga vektor. Saya kotaki gini biar kelihatan gitu ya. Nah, P ini dia di sini itu adalah besaran vektor. Besaran vektor. Maka nanti ketika dalam menyelesaikan soalnya kita menggunakan penyelesaian secara vektor. Nah, untuk satuannya sendiri, satuan V ini adalah kilogram meter per second. Jadi kilogram itu dari massanya, meter per second dari kecepatannya. Jadi seperti itu ya, kalau misalkan kalian lupa satuannya apa, tapi masih ingat rumusnya, berarti kalian bisa mendefinisikan satuannya. Nah, karena dia besaran vektor, jadi misal gitu ya, misal dibahas, nah misal dibahas atau ditinjau gitu ya, ditinjau pada koordinat 3 dimensi, rumus momentum ini itu diuraikan sebagai berikut anak-anak. Jadi P itu sama dengan PXI, sebentar. Saya tulis lagi. PXI ditambah dengan PIJ ditambah dengan PZK. Nah, ketika diurai lagi P itu kan tadi M kalikan V, maka di sini ditulis M VXI. Kenapa Bu M-nya kok tetap tidak ada X-nya? Karena M-nya itu kan konstan. Dia bukan vektor, jadi konstan gitu ya. Jadi nilainya tidak ada arahnya gitu ya. Nah, M VYJ kemudian M VZK. Jadi diuraikan seperti ini. Nah, jelas ya dari sini ya, nanti perhitungannya kalau misalkan di latihan soal atau contoh soalnya itu masuk kayak koordinat gitu ya, ada I-nya, ada J-nya, maka kita gunakan perhitungannya, penyelesaiannya dengan cara vektor. Nah, jelas ya dari sini ya. Jelas ya anak-anak ya, saya lanjutkan ya. Nah, seperti yang saya beritahukan ya, kalau fisika itu besarannya itu dia saling terhubung.
Jadi misalkan kita bahas dinamika juga ada kaitannya dengan kinematika. Kemudian kita bahas energi, usaha energi juga kita bisa kaitkan dengan kinematikanya dan dinamikanya. Kalau dinamika kita pakainya hukum Newton. Sama seperti itu juga, momentum linier ini bisa kita tinjau dari dinamikanya atau gayanya. Misal di sini kita pakai bantuan, misalkan bantuan, kalau masih ingat hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton, apa anak-anak? Hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M kalikan A. Nah, seperti ini ya. Dengan A di sini adalah A ini apa? A ini kan V per T, kan gini ya. Nah, ya seperti itu. Maka ini bisa ditulis, berarti di sini M sama dengan dV per dt. Kenapa Bu kok pakai dV per dt? Kita misalkan percepatannya sesaat kan, pakai GLBB gitu ya. dV per dt. Nah, ketika nanti apabila masanya atau massa partikel itu konstan, nah, maka rumusnya ini bisa kita tulis sebagai berikut. Jadi M itu sama dengan, nah seperti ini. Kita masukkan dV per dt. Nanti ketemunya, oh ternyata sigma F itu sama dengan M kalikan V itu tadi kan momentum, berarti dP per dt. Nah, artinya seperti ini. Nah, dari rumusan ini apa yang bisa kita simpulkan? Nah, yang bisa kita simpulkan adalah kalau dari rumusan ini, itu kan berarti, oh ternyata gaya yang bekerja pada sistem dapat menyebabkan perubahan momentum. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, jadi rumusnya ini mendefinisikan hal tersebut. Jadi gaya yang bekerja pada sistem dapat menyebabkan perubahan momentum. Nah, di sini jelas ya dari sini ya. Saya lanjut ya. Saya lanjut anak-anak. Tak lanjut ya, berarti ini Iya, jelas. Oke. Oke ya. Nah, saya lanjut. Mungkin di sini ada pertanyaan, Bu, kenapa sih impuls dan momentum itu dibahas bersamaan kan gitu ya? Karena memang mereka ada hubungannya. Sini jelas bukan backstreet ya, waduh. Jadi hubungannya itu erat ya antara impuls dan momentum. Hubungannya seperti apa? Misalkan di sini kita ambil fenomena yang tadi ya, atau kondisi yang tadi, yaitu ketika bola dilempar kemudian kita memukul, gitu ya kan. Nah, ketika kita memukul bola gitu ya, jadi ini ada bola yang dilempar, dia punya massa dan punya kecepatan, kemudian kita pukul balik, berarti di situ ada sentuhan. Nah, sepersekian detik kan ada ya, bola, pemukul menyentuh bolanya. Nah, kita bagaimana perumusannya atau bagaimana hubungannya kita uraikan. Nah, kita menguraikannya, kita pakai bantuan dari hukum 2 Newton lagi. Kita pakai lagi hukum 2 Newton. Berarti kita bahasnya apa ini? Kalau hubungannya dengan Newton, berarti kita bahasnya tentang dinamika ya, yang kita pelajari kemarin. Nah, kita pakai hukum 2 Newton itu kan sigma F sama dengan M kali A, kan seperti ini ya. A-nya kita pakai pendekatannya, pakai rata-rata gitu ya, berarti delta V dibagi dengan delta T, kan seperti ini. Nah ini kita urai lagi ke bawah, F, maka yang A-nya tadi kita rubah M, nah delta V per delta T ini itu kan sama dengan V akhir dikurangi V awal. Nah, dibagi dengan delta T, seperti ini. Kita masukkan A-nya kita ganti dengan ini. Maka A itu sama dengan Vf min Vi dibagi dengan delta T.
Nah, delta T-nya ini kita pindah di sisi sebelah kiri. Jadi F sama dengan delta T itu sama dengan M VF dikurangi, ini kan dikurung ya. Nah, dikurangi M VI. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, F delta T itu adalah impuls. Nah, sedangkan MV, M kalikan V, nah itu kan momentum. Jadi ini itu adalah momentum akhir dikurangi dengan momentum awal. Nah, oh ini iya kok ini lali. Nah, ini. Nah, dari sini kita bisa nyimpulkan, oh ternyata rumusnya itu berkaitan loh ya antara impuls dan momentum, di mana besarnya impuls, sorry sebentar. Jadi impuls itu sama dengan perubahan momentum. Nah, seperti ini. Jadi setiap kaitan atau rumusan fisika kita bisa nyari definisinya, artinya kan gitu ya. Jadi kalau yang tadi, lu Bu, podo Bu, agak sedikit berbeda ya. Kalau ini kan berarti dia dari rumus ini kita simpulkan bahwa gaya yang bekerja pada sistem dapat menyebabkan perubahan momentum. Kalau yang ini itu impuls itu sama dengan perubahan momentum itu tadi, gitu. Intinya seperti itu anak-anak. Dari sini jelas ya. Ada yang ditanyakan sebelum saya masuk ke aplikasi? Aman ya, Rek? Aman, Bu. Aman, Bu. Nah, bagaimana aplikasinya sehari-hari, Bu? Sebenarnya buat apa sih kita belajar tentang impuls dan momentum kan gitu ya? Apa sih gunanya di kehidupan kita kan gitu ya?
kehidupan kita sehari-hari itu adalah contohnya adalah di sistem keamanan pada mobil kan gitu ya. Kalau kalian perhatikan, kalau biasanya naik mobil, misalkan mobilnya orang tua atau gimana ya, itu kan ada yang namanya airbag kan gitu ya. Airbag ini akan muncul ketika terjadi kecelakaan kan gitu ya, atau benturan keras pada kendaraan kita. Jadi apa hubungannya Bu dengan impuls dan momentum? Jadi hubungannya adalah airbag ini dia digunakan untuk menambah waktu benturan. Nah, kenapa Bu kok harus menambah waktu benturan? Nah, kira-kira apa anak-anak? Ya apa Mbak Sofi? Bu, soalnya boleh diulangi, Bu. Putus-putus soalnya tadi Bu suaranya. Oh iya ya, putus-putus ya, sebentar. Tak kasih clue. Ini kan tadi impuls itu sama dengan perubahan momentum. Impulsnya apa? F kali delta T itu sama dengan delta P. Nah, gini. Atau F delta T itu sama dengan PF min PI kan gitu ya. Jadi momentum akhir dikurangi momentum awal. Sudah ada gambaran nggak kira-kira? Udah kelihatan nggak? Kelihatan anak-anak? Sudah Bu, sudah kelihatan. Ya tinggal jawabannya berarti ya. Jadi, kenapa kok airbag itu perlu dan digunakan untuk di sini kan dia prinsipnya itu menambah waktu benturan. Jadi ketika delta T ini itu kecil atau lama ya. Kalau lama kan berarti besar kan ya. Maka nanti kan dia kalau dipindah ke sini ya anak-anak ya, jadi kan pembagi delta T kan seperti ini. Kalau pembaginya, kalau waktunya lama, maka gayanya kan kecil, kan gitu anak-anak. Nah, jadi gaya ketika kita benturan itu akan kecil anak-anak. Nah, delta T-nya, karena delta T-nya besar. Kalau pembaginya besar kan berarti F-nya kecil. Terus kalian kan pasti bertanya-tanya, misalkan, Bu, kenapa sih desain airbag itu kok besar kan gitu ya. Kalau misalkan kok sampai nggak sesek tabu, nggak apa-apa tabu kok harus besar seperti itu kan kadang kita bertanya ya kenapa kok nggak kecil aja airbagnya. Nah itu juga ada maksudnya anak-anak. Jadi airbag itu dibuat besar dan berisi udara agar apa? Agar ketika ada benturan, kemudian gayanya ini sebenarnya sudah kecil ya karena waktunya itu diperlambat. Kemudian dengan airbag ini gaya yang diterima itu juga diserap oleh airbag-nya. Nah, ada sebagian yang diserap oleh airbag dan kemudian didistribusikan secara merata di permukaannya. Nah, makanya kalau misalkan permukaannya itu semakin besar, kan gitu ya, berarti distribusi gayanya kan semakin besar juga. Jadi itu juga bisa mengurangi benturannya. Mungkin ada pertanyaan lainnya yang berhubungan dengan aplikasi? Apalagi kira-kira yang kemarin gitu ya, yang kemarin misalkan kecelakaan. Nah, seperti ini ya, kecelakaan ini juga sama. Kenapa kok bisa sampai rungsek seperti ini? Karena memang pertama momentum yang dihasilkan itu kan besar ya, karena masanya besar dan biasanya kecepatannya kan tinggi. Maka gayanya itu juga